Perkenalkan, nama saya Selvi Siti Ramadhani dari SMK Negeri 15 Jakarta. Kali ini saya berada di tim oposisi, yaitu melawan argumen. Dengan mosi, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat dan tim pro yang saya hormati. Sebagai tim oposisi hari ini, dengan keyakinan penuh saya tidak mendukung mosi perdebatan kita hari ini, yakni Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Mengapa saya tidak setuju dengan mosi kali ini? Karena arti student loan sendiri ialah fasilitas peminjaman atau kredit khusus berupa uang yang diberikan untuk membantu mahasiswa membiayai kuliah dan kebutuhan akademis lainnya. Yang berarti setelah mereka lulus kuliah, otomatis mereka harus membayar atau melunasi semua peminjaman beserta bunganya kepada pemerintah atau pihak swasta. Student loan memiliki dua tipe, yaitu pinjaman dari pemerintah atau Federal Student Loan dan pinjaman dari pihak swasta atau Private Student Loan. Dan maka dari itu sangat tidak disarankan untuk memakai mekanisme student loan di negara Indonesia karena berpotensi menjebak generasi muda dalam lingkaran atau jangka panjang yang memperparah keadaan ekonomi di Indonesia, juga dapat membebani finansial bagi lulusan baru atau beban ganda bagi mahasiswa yang datang dari keluarga miskin. Dan kalau kita bicarakan fakta yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah Indonesia sedang mengalami krisis pekerjaan, di mana semua yang baru lulus meskipun dia sudah menjadi sarjana tetapi sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang dapat dinamakan pengangguran. Dan rata-rata pengangguran di Indonesia sangat tinggi, yaitu menembus 1.001 juta jiwa. Angka ini berkontribusi sekitar 13,89% dari total 7,28 juta pengangguran terbuka secara nasional. Dan bagaimana jika mereka kelilit hutang saat sudah lulus tetapi belum mendapatkan pekerjaan? Itu akan menjadi beban berat bagi mereka dan bisa-bisa mereka dapat mengakhiri hidupnya, karena banyak warga Indonesia yang bunuh diri karena terlilit hutang yang sangat banyak, yaitu ada sekitar 31,91% dari total seluruh kasus bunuh diri di Indonesia, yaitu karena terlilit hutang. Sri Mulyani mengatakan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola dan Pendidikan atau LPDP tengah mengkaji potensi mengembangkan pinjaman pendidikan. Namun dia menyadari bahwa pinjaman pendidikan dapat menimbulkan masalah jangka panjang seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut Sri, hal yang dikaji bersama perbankan mencangkup bagaimana pinjaman itu dapat terjangkau, tidak memberatkan mahasiswa, dan mencegah penyimpangan, dan tetap mengafirmasi kelompok yang tidak mampu. Itu kombinasi yang harus kita capture dalam desainnya, kata Sri dalam konferensi pers pada Selasa 31. Diambil dari data historis kegagalan pemerintah era 1980-an atau kasus masa lalu. Pemerintah Indonesia pernah mencoba menerapkan skema peminjaman dana pendidikan tanpa bunga melalui program kredit mahasiswa Indonesia atau KMI pada era 1980-an. Skema ini dinyatakan gagal dan dihentikan karena rasio pengembalian dana atau repayment rate sangat rendah, di mana banyak mahasiswa yang telah lulus tidak mengembalikan pinjaman tersebut sehingga dana tidak bergulir. Dan dari situ kita mengetahui bahwa pinjaman uang mahasiswa tidak akan berjalan lancar karena dahulu tanpa bunga saja gagal, apalagi sekarang menggunakan mekanisme student loan yang terdapat bunga. Dan kalau dikutip dari rata-rata pendapatan para pekerja di Indonesia hanya menunjukkan rata-rata upah lulus baru atau fresh graduate perguruan tinggi di Indonesia bersekitar antara 4 juta rupiah hingga 4.500.000 rupiah per bulannya. Nominal itu sangat sedikit untuk menunjang kehidupan yang lebih serius nantinya. Mekanisme student loan bersinggungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak pendidikan dan tanggung jawab negara yang berbunyi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
atau UU Dikti, yaitu pasal 76 ayat 2, secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi wajib memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga yang keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu, Dewan Juri, sekali lagi saya tidak menyetujui adanya mekanisme student loan di Indonesia. Karena di negara Indonesia sendiri juga terdapat anggaran bagi mahasiswa maupun anak sekolah, yaitu berupa beasiswa dan KIP kuliah atau kartu identitas pintar untuk mahasiswa dan uang KJP, kartu Jakarta Pintar dan PIP atau program Indonesia Pintar untuk anak sekolah berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Segitu saja, terima kasih.